Halo Victorian, apa kabar semuanya? Harapan saya semoga Victorian dalam keadaan sehat dan luar biasa. Kali ini saya melakukan monolog podcast. Tidak mengundang seperti biasa bintang tamu atau tamu, karena saya ingin berbicara beberapa hal terkait keresahan saya yang sebenarnya sudah terjadi di 2 tahun terakhir ini. Namun baru terfikirkan saat ini untuk saya melakukan monolog podcast. Keresahan saya itu apa? Keresahan saya adalah terkait masalah investasi bodong. Saya kira problemnya rata-rata adalah kurangnya literasi terhadap konstelasi struktur bisnis yang ada di Indonesia. Selalu yang banyak dibilang oleh saat ini oleh dari pemerintah khususnya OJK untuk memahami terhadap investasi bodong, untuk menyikapi investasi bodong kita melakukan yang namanya 2L, legal dan logis. Nah, saya di sini kali ini mau menjelaskan tentang legalitas. Oke. Nah, legalitas terhadap konstelasi yang ada di bisnis keuangan. Karena kebanyakan investasi bodong tentu berhubungan dengan finansial atau berhubungan dengan pasar keuangan atau hal-hal yang terkait dengan keuangan. Oke, kita mulai nih. Yang pertama, yang kita kenal bahwa bisnis di manapun ada dua kan, bisnis real dan bisnis non real. Bisnis real yang kita kenal ada properti, jadi kalau kita mau investasi di bisnis real itu ada properti, ada tambang, ada perdagangan dan seterusnya. Oke. Nah, ada selain non real. Non real ini adalah bisnis yang tidak terkait dengan physically, jadi atau bisa kita sebut bisnis keuangan atau biasa kita bilang pasar keuangan atau financial market. Next. Oke. Nah, ini di pasar keuangan memiliki 3 market. Ya, memiliki 3 market. Yang pertama ada pasar uang. Di pasar uang ini kita fokus pada yang namanya bisnis perbankan. Dan ada juga yang namanya non-bank. Seperti yang mungkin kita kenal namanya leasing. Leasing itu adalah salah satu pasar uang yang bukan bank, non-bank. Kemudian kalau kita fokus ke bank, di bank itu tidak memiliki bursa. Jadi bank itu proses interaksinya bank to bank. Kemudian ada nasabah di dalam bank tersebut. Produk umumnya di bank adalah deposito yang kita kenal. Jadi kalau investasi kita mendapatkan keuntungan, kalau di perbankan ya kita tinggal naruh dana yaitu deposito. Contohnya, kalau tabungan ya mungkin hanya sifatnya menabung, paling keuntungan ya sangat tidak banyak. Itu bank. Oke. Nah, mungkin Victorian sudah tahu semuanya deposito per bulan sekarang ini paling kisaran 3-4% ya. Per tahun tergantung depend di bank-bank yang teman atau Victorian taruh depositonya. Oke. Itu pasar uang. Kemudian ada pasar modal. Pasar modal kita lihat nih. Ada lembaga di sana, Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, di pasar modal memiliki bursa yang Indonesia namanya Bursa Efek Indonesia. Kemudian di bursa efek tersebut memiliki anggotanya, yaitu yang disebut sekuritas. Pasar modal sendiri diatur oleh undang-undang. Namanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 yang saya ingat. Dan itu mengatur semuanya, baik terhadap struktur bisnisnya maupun aturan-aturan bisnisnya terhadap interaksi di dalam bisnis tersebut. Anggota di dalam bursa itu ya sekuritas tadi, atau dalam bahasa undang-undang di nomor 8 tahun 95 itu adalah pialang sebenarnya namanya, yang biasa kita terkenal sebutannya sekuritas. Produknya yang utama adalah saham dan obligasi. Turunannya daripada saham itu adalah indeks saham, turunan daripada obligasi itu ada reksadana dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya mau katakan, dari 2 market ini sementara pasar uang dalam ini perbankan itu memiliki aturan yang jelas secara legal, yaitu undang-undang. Kita tahu ya, hukum tertinggi dalam Indonesia adalah Undang-Undang Dasar, berikutnya adalah undang-undang.
Jadi dua bisnis ini yang saya jelaskan sementara ini memiliki aturan hukum, yaitu undang-undang. Berarti jelas nih, di luar undang-undang, artinya ada bisnis yang tidak diatur dalam undang-undang, ya bisa kita katakan belum terlalu kuat ya, walaupun pasti ada aturan-aturan yang lainnya. Tapi di ini undang-undang sangat jelas. Sanksinya di dalam undang-undang pasti di situ mengatur tentang sanksi apabila di stakeholder yang ada di dalam pasar masing-masing itu melakukan kegiatan yang terlarang. Saya kembali, di perbankan itu secara undang-undang ada pengawasnya, terbaru saat ini adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian di pasar modal, undang-undang terbaru, mohon maaf saya belum hafal ya, yaitu ada OJK juga yang mengawasi terkait pasar modal. Itu dua hal. Masuk ke pasar ketiga, yaitu pasar berjangka. Undang-undangnya juga ada, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 97, kemudian diamandemen Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi. Oke. Nah, yang mengawasinya dalam undang-undang itu adalah Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Kemudian Bapepti tersebut atau badan tersebut mengawasi semua stakeholder yang ada di dalam bisnis perdagangan berjangka komoditi, yaitu salah satunya bursa. Di Indonesia bursanya ada dua, Bursa Berjangka Jakarta dan Bursa Komoditi Derivatif Indonesia. Bursa Berjangka Jakarta dengan diapit oleh lembaga clearingnya, dalam hal ini Lembaga Clearing Berjangka Indonesia. Kemudian kalau BKDI, Bursa Komoditi Derivatif Indonesia, lembaga clearing adalah Indonesian Clearing House atau ICH. Nah, di dalam bursa tersebut ada anggotanya. Anggotanya siapa? Ada pialang di dalamnya, ada juga pedagang di dalamnya, ada sentra dana di dalamnya. Saya ingin bedah sedikit. Pialang itu tugasnya adalah menyalurkan amanat nasabah atas order jual beli, ini bahasa undang-undang kurang lebih seperti itu. Sedangkan pedagang menyalurkan amanat order jual beli dari kelompoknya sendiri, dirinya sendiri, itu pedagang. Jadi pialang menyalurkan amanat order beli atau jual dari nasabah. Artinya berarti pialang punya nasabah. Kalau pedagang menyalurkan amanat atas order dirinya sendiri. Artinya berarti pedagang tidak memiliki nasabah. Pedagang secara sendiri nih, dengan modalnya dan izin sebagai pedagang untuk menyalurkan keinginan sendiri membeli atau menjual produk yang ada di perdagangan berjangka. Oke, paham di situ ya. Jadi ada pialang, ada pedagang. Ada ketiga struktur yang lainnya, namanya sentra dana berjangka. Di dalam bahasa Undang-Undang Nomor 32 dan Amandemen Nomor 10 itu menyatakan bahwa sentra dana berjangka kurang lebih nih ya adalah badan usaha yang mengumpulkan dana masyarakat, dikumpulin dana masyarakat, kemudian dikelola di mana? Di pasar berjangka. Dikelola di pasar berjangka yang nantinya si sentra dana berjangka perusahaan tersebut memberikan keuntungan atau benefit kepada pihak yang menaruh dana ke mereka. Berarti sentra dana itu berhak atau bisa memberikan keuntungan kepada nasabah. Maksudnya bisa mempromosikan keuntungan kepada nasabah, persis seperti deposito. Jadi bank bisa mempromosikan produk depositonya keuntungan sekian keuntungan sekian persen per tahun. Di pasar modal ada seperti itu, namanya reksadana, produk reksadana atau perusahaan-perusahaan namanya ada dana reksa dan seterusnya. Itu berhak atau berwenang bisa memberikan keuntungan pada masyarakat, menjanjikan keuntungan kepada nasabah, kepada masyarakat, ya. Karena mereka memiliki aturannya, kewenangannya, karena sudah teratur, sudah mengatur di dalam undang-undangnya bahwa mengumpulkan dana masyarakat dikelola, kalau di reksadana dikelola di pasar modal dengan segala macam produk pasar modalnya yang kemudian memberikan keuntungan pada nasabahnya. Di pasar berjangka ada namanya sentra dana berjangka, mengumpulkan dana masyarakat, dikelola di segala bisnis yang terkait sama pasar berjangka dan kemudian memberi keuntungan kepada nasabah atau masyarakat. Jadi mereka ini bisa memberikan janji keuntungan. So dari statement, dari penjelasan saya bisa kita pastikan bahwa yang namanya pialang tidak bisa menjanjikan keuntungan. Saya ulangi, tidak bisa menjanjikan keuntungan. Mereka hanya menyalurkan amanat. Bahasa tidak bisa beda dengan kalau
ya bisa diartikan ya tidak bisa menjanjikan. Mengusahakan itu nanti tergantung, tapi yang pasti adalah menjanjikan, memastikan perjanjian mereka dengan hitam putih memberikan keuntungan sekian persen, itu tidak bisa oleh pialang. Karena jelas bahasa undang-undang pialang adalah menyalurkan amanat terhadap amanat nasabah, bahwa kemudian pedagang menyalurkan amanat diri sendiri dan sentra dana berjangka menyalurkan amanat mengumpulkan dana masyarakat kemudian dikelola, kan dia menjanjikan keuntungan. Itu poinnya. Dari 3 lembaga ini jadi jelas ya. Berarti kalau ada orang, lembaga, contoh di pasar berjangka nih ilustrasinya, kalau ada lembaga yang menjanjikan keuntungan nih, Pak, saya 30% saya kasih dananya, mohon maaf, Bapak kasih dana ke saya janjikan 30% per bulan. Izinnya dari mana? Dan sebagai apa? Kalau dia bilang mutar uangnya, simple. Kalau sebagai nasabah kita tinggal tanya, uangnya mau diputar di mana, Pak? Kita tanya ke perusahaan tersebut. Oh, uang Bapak nanti saya putar ke pasar berjangka, Pak. Oh, oke. Kalau begitu bisa minta izinnya. Izinnya dari PT, Pak. Oke, kita paham ya. Salah. Izinnya udah pasti dari Bapepti, karena lembaga pengawas sekaligus yang memberikan izin di bisnis pasar berjangka itu adalah Bapepti, Badan Pengawas Berjangka Komoditi. Jadi nggak bisa izin dari mana-mana. Izin dari Pak RT, izin dari Pak RW, izin dari Departemen Kehakiman tidak bisa. Mau izin dari, mohon maaf ya, izin dari Pak Presiden pun tidak bisa. Harus lembaga yang terkait. Karena itu diatur oleh undang-undang. Sekali lagi, mau izin dari Pak Presiden pun tidak bisa. Harus pada sesuai undang-undang lembaga terkait. Kalau di pasar berjangka, Undang-Undang Nomor 32 dan di Amandemen Nomor 10 itu adalah Bapepti. Kalau di pasar modal, Bapepam. Kalau di pasar uang dalam ini perbankan, ya tergantung. Ada undang-undang terbarunya, mohon maaf saya tidak hafal, yang saya ingatnya Undang-Undang Nomor 20 yang dulu nih, tentang Bank Indonesia. Jadi itu. Nah, satu hal lagi nih, produk pasar berjangka apa aja? Produk pasar berjangka ada future trading, di dalamnya ada forex, di dalamnya ada indeks, ada komoditi, ada cryptocurrency yang terbaru saat ini. Jadi kalau ada yang sekali lagi menawarkan kripto, menawarkan forex, menawarkan apapun produk forex, trading komoditi dalam ini komoditi yang terkait dengan pasar berjangka, sekali lagi Bapak Ibu semuanya ya, izin usahanya adalah dari Bapepti. Itulah yang dimaksud dari pesanan lembaga-lembaga terkait tentang bagaimana menyikapi investasi bodong, yaitu harus dilihat dari legal. Legalnya bagaimana tadi sudah saya jelaskan. Pasar uang kalau diputar di deposito, ingat izin usahanya dari OJK. Kalau diputar di pasar modal, ingat juga di izin usahanya perusahaan yang nanti menawarkan di Victorian semuanya harus lihat izin usahanya dari mana. Kalau di pasar modal di OJK juga atau Bapepam. Kalau di pasar berjangka di Bapepti. Di luar itu mau Pak Presiden sekalipun, mau Presiden sekalipun tidak bisa memberikan izin itu. Sekali lagi, itu tips cara kita menyikapi investasi bodong. Oke. Nah, terkait perkembangan saat ini yang mungkin saya nyinggung lagi langsung ke masalah robot. Robot kalau di trading, khususnya yang sekarang lagi hype atau lagi sedang viral, yaitu trading future trading. Robot itu hanya tools, robot itu hanya alat untuk kita melakukan transaksi. Artinya sebuah mekanisme yang kemudian diotomatisasikan ya dalam menjalankan transaksi. Transaksi itu sebenarnya kita bisa melakukan manual, apalagi sekarang dengan aplikasi, khusus di pasar berjangka ada aplikasi. Kalau saya sebut sini contohnya adalah MetaTrader. Ada Meta 4, ada Meta 5. Itu sudah mendukung untuk kita melakukan otomatisasi transaksi kita secara manual. Apa itu tools yang disupport adalah Expert Advisor yang sekarang dibilang robot. Jadi sekali lagi, robot itu alat. Mau itu perusahaan legal, mau perusahaan ilegal ya bisa pakai robot. Dalam hal ini mungkin ada pihak-pihak tertentu atau nasabah-nasabah tertentu yang sudah berkembang atau sudah maju cara transaksinya, sehingga dia menggunakan Expert Advisor atau transaksi yang diotomatisasikan ya. Jadi kalau yang bukan perkara mana robot legal, mana robot ilegal, legal tidaknya itu perusahaan. Jadi jangan dibeda-bedakan nih.
sekali lagi pada Victorian semuanya ya, bahwa bisnis yang ada hubungan dengan robot itu jangan melihat robotnya. Lihatlah itu legal apa tidak legal. Robot itu persoalan tersendiri, itu adalah masalah tools. Nanti robot itu bagus atau tidak itu kajian tersendiri. Ya, tidak ada hubungan dengan ini masalah legal atau tidak legal. Tidak ada hubungan dengan ini perusahaan bagus atau tidak bagus. Ya. Ini robot bagus tidak bagusnya itu ada cara sendiri untuk melihatnya. Sama seperti kita melakukan transaksi manual, cara kita ini bagus atau tidak bagus, jitu apa tidak jitu. Ya. Tapi yang paling utama adalah melihatlah perusahaan yang mengajak kita berinvestasi itu legal atau tidak legal. Bagaimana cara lihat ini yang saya paparkan tadi. Jadi 3 market ini, cara sederhana yang kita lihat adalah sederhana, 3 market ini aja. Jadi sekali lagi kalau mereka menawarkan investasi yang katanya diputar di forex, ya izinnya Bapepti. Udah. Mau yang katanya di cryptocurrency, ya izinnya Bapepti. Mau katanya di obligasi, ya izinnya OJK. Mau katanya di deposito, ya izinnya di Bank Indonesia atau OJK juga. Udah. Di luar itu tidak ada. Mau presiden, mau departemen kehakiman, nggak bisa, karena sudah diatur dalam undang-undangnya masing-masing. Ya, yang saya pahami lebih jauh tentang pasar berjangka, undang-undangnya nomor 32 sekali lagi, dan amandemen nomor 10 udah mengatur jelas. Yang bisa memberikan izin di situ adalah Bapepti, bukan lembaga presidenan, bukan departemen kehakiman, bukan. Jadi itu paham ya. Itulah sekali lagi poin penting bagi teman-teman Victorian untuk memahami bisnis ini. Untuk memahami investasi, untuk menyikapi bagaimana kita tidak terjerumus pada investasi bodong. Ya, legal aja. Terkait masalah logis, kita nanti di lain waktu sekilas saja. Ya, logis itu pengertiannya adalah kita bandingin aja dengan persentase di deposito berapa, persentase selama ini di reksadana berapa. Kalau jauh banget dari itu ya saya pikir bisa Victorian pikirkan apakah itu logis atau tidak logis. Ya. Itu, dan logis itu ya namanya keuntungan besar, high return, pastinya juga memiliki high risk. Bahwa bisa kita bilang limit risk is okay, tapi kalau no risk itu tidak mungkin. Seperti filosofi hidup, semakin tinggi seseorang, ya pasti juga tantangan hidupnya juga semakin tinggi. Standar tantangan resikonya juga akan naik juga. Kenaikan kemampuan, kenaikan risiko juga naik. Dan rewardnya juga pasti juga ikut naik. Ya kayak resultnya juga pasti ikut naik. Jadi high return mengikuti high risk. Gak ada ceritanya high return no risk. Mungkin itu buat teman-teman Victorian. Saya kira semoga bermanfaat buat Victorian semuanya untuk pemahaman kita. Sehingga saya pikir walaupun ini kejadiannya sudah 2 tahun yang lalu dan masih ada sisa-sisa yang belum disikapi secara hukum, yang saya juga mengikutinya, tapi bagi saya tidak telat karena bisa saja terjadi lagi beberapa tahun ke depan. Nah, untuk itu ayo kita sama-sama memahami dan tolong di-share ini, apa yang saya kasih paham ini kepada teman-teman Victorian, supaya masyarakat kita semuanya di sekitar kita semua bisa paham, meminimalisir dari problem-problem investasi bodong itu dengan kita memahami konstelasi bisnis, khususnya di bisnis keuangan. Ya, ini sekali lagi semoga bermanfaat dan terima kasih Victorian. Salam sukses dan salam sehat.